Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu saja lisan kita memuji Allah atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita. Dan terlalu banyak nikmat yang tidak terhingga dan tidak bisa lagi disebutkan dengan kata-kata yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Bermula dari anggota tubuh saja, berapa banyak orang yang buta tidak bisa melihat, kita masih bisa melihat. Orang yang tuli, sementara kita masih bisa mendengar. Orang yang bisu, sementara kita masih bisa berbicara. Berapa banyak orang yang mungkin kakinya pincang, tangannya puntung, ataupun anggota-anggota tubuh lain yang tidak bisa berfungsi maksimal, sementara kita bisa menikmati semua itu. Sebuah nikmat yang tidak bisa terhitung lagi. Ini nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang masih kecil. Belum lagi nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang di luar tubuh kita, yang cukup banyak kita bisa nikmati. Dan berapa banyak makanan yang sudah kita konsumsi selama kita hidup, minuman yang kita minum selama kita hidup. Berapa banyak tempat yang nikmat yang kita bisa pakai untuk istirahat, tidur, yang tidak bisa terhingga lagi. Itu sudah sekian tahun kita hidup, sekian tahun juga Allah berikan kepada kita. Semua itu nikmat yang harusnya kita syukuri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan terus saya ingatkan, termasuk nikmat besar adalah Allah milih kita untuk menjadi jemaah haji di tahun ini. Dan semoga haji kita menjadi haji yang mabrur. Semua dosa kita diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Seluruh amal yang sudah kita kerjakan diterima dengan pahala yang sempurna. Dan semoga kita pulang, Allah berikan kepada kita tiket untuk menuju ke surga firdausnya tanpa hisab. Dan kita juga mendoakan saudara kita, kerabat kita yang belum Allah mudahkan untuk datang tahun ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan mereka untuk datang dan juga mendapatkan pahala haji yang sempurna. Serta semoga juga Allah mengulang-ulangi kesempatan mas ini buat kita selama ajal belum datang. Dan juga dengan haji yang mabrur selalu. Allahumma amin. Jadi kita panjatkan salam hormat kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut. Pada kesempatan ini insya Allah kita akan lanjutkan judul kita sebab-sebab kebahagiaan. Dan kita akan masuk ke serial baru tentang masalah peka terhadap nikmat atau bahasa lainnya syukur. Kembali saya ingatkan, serial pertama kita membahas tentang tauhid Allah. Bagaimana setiap mukmin meyakini dengan hatinya, selalu merenungi dengan fikirannya, dan mengaplikasikan dengan anggota tubuhnya, la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan, pencipta, pemilik, penguasa, semua yang di langit, semua yang di bumi, semua yang di kedalaman lautan kecuali Allah. Apapun terjangkau oleh mata kita atau tidak terjangkau, penciptanya adalah Allah. Dan kita ikuti itu dengan ketaatan dan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga akhirnya sempurnalah tauhid kita. Sempurnalah tauhid kita. Kalau kita sedang sehat, yang menciptakan kita Allah, yang juga menciptakan kesehatan itu Allah, yang bisa mempertahankan hanya Allah. Kalau kita sedang ada ujian, maka yang menciptakan kita Allah, yang menciptakan ujian itu Allah, dan yang bisa memberikan jalan keluar hanya Allah. Ini kekuatan tauhid yang merupakan sebab kebahagiaan pertama. Sehingga apapun yang sedang kita lihat dan kita rasakan dari kenikmatan, kita harus tahu itu adalah milik Allah dan dari Allah. Tugas kita menikmati dan bersyukur. Kalau sedang ada ujian dan tidak ada pilihan lain, kita dalam keadaan nikmat atau sedang dalam keadaan ujian. Kalau kita sedang dalam keadaan ujian, maka juga pencipta kita Allah, pencipta ujian itu adalah Allah, dan yang bisa memberikan jalan keluar hanya Allah saja. Sudah kita jelaskan panjang lebar dengan kisah-kisah pada pertemuan itu. Semoga tentu diberikan manfaat, dan saya yakin Bapak Ibu tetap butuh untuk terus belajar. Kalau lihat di playlist YouTube kami, ada beberapa judul ceramah yang kami rekomendasikan untuk terus diulang-ulangi. Yang pertama itu judul Kenalilah Tuhanmu, Engkau Akan Bahagia. Ini lebih dari 2 jam kami membahas panjang lebar tentang masalah mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga ada saudaraku, inilah pondasi agamamu. Inilah pondasi agamamu. Kemudian juga ada bahasan-bahasan yang lain yang cukup banyak berhubungan dengan masalah
akidah ini. Kemudian kita sudah bahas juga sebab-sebab kebahagiaan serial 2, yaitu masalah introspeksi diri. Bagaimana setiap orang di antara kita selalu muhasabah dan juga ya, memperbaiki dan meningkatkan kualitas dari ketaatannya kepada Allah. Kemudian juga kalau ada dosa segera dia bertaubat. Kita juga sudah memberikan contoh-contoh cukup banyak berhubungan dengan masalah ini. Kita juga sudah membahas sebab-sebab kebahagiaan yang ketiga, masalah menuntut ilmu syar'i. Bagaimana setiap orang di antara kita akan bahagia pada saat dia tahu mana boleh dan mana tidak boleh. Dan begitu banyak keutamaan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada para penuntut ilmu. Sudah kita bahas juga panjang lebar. Serial keempat kita, sebab-sebab kebahagiaan, sudah dibahas kemarin terakhir di Hotel Syaza. Tentang masalah pengabdian abadi. Bagaimana setiap orang di antara kita selalu sibuk dari ibadah ke ibadah yang lainnya. Selalu sibuk dari zikir ke zikir yang lain, baca ayat Quran ke ayat Quran yang lain. Kemudian juga dari apapun yang halal, yang dibolehkan nikmatin kepada halal yang lain. Dan seorang mukmin dan mukminah harus paling jauh dari apapun yang diharamkan. Selama itu haram, mau mudah, mau banyak, ditinggalkan. Selama itu halal, sedikit pun dinikmati. Kita sudah berikan contoh bagaimana Imam Ahmad rahimahullah justru makan banyak dari masakan Imam Syafi'i karena itu adalah halal. Dan bagaimana para ulama salaf sangat menjauhi hal-hal yang haram. Baik, kita akan masuk pada serial kita yang kelima, sebab-sebab kebahagiaan ini, yaitu tentang masalah peka terhadap nikmat. Nah ini poin penting sekali. Karena peka terhadap nikmat ini artinya kita betul-betul selalu saja dalam setiap detiknya yang kita lihat adalah nikmat Allah. Dan dengan ini, maka semua yang kita anggap sebagai sebuah ujian akan jadi kecil. Bahkan kita anggap juga bisa berbalik, kita anggap sebagai sebuah nikmat. Hal-hal mungkin yang kita anggap kurang baik. Misal kita anggap kurang baik itu lapar misalnya. Haus misalnya. Capek misalnya. Karena orang kalau ditanya, apakah Anda mau haus? Jawabannya tidak. Mau lapar? Enggak. Mau capek? Enggak. Mau sakit? Enggak. Orang semua jawabnya enggak. Tapi berarti kan seakan-akan itu bukan nikmat ya. Tapi kalau kita peka teman-teman sekalian, kita akan menyadari itu adalah nikmat yang sangat besar. Karena kalau tanpa lapar kita nggak enak makan. Tanpa haus kita nggak enak minum. Bukan nggak enak sih dalam arti kata tidak bisa menikmati nggak, tapi beda. Dengan tanpa capek kita nggak enak istirahat. Sekarang contohnya kalau kita sudah makan kenyang, anggap kita makan makanan yang enak, kemudian kenyang. Setelah itu dihidangkan lagi makanan terenak di dunia dan termahal. Setelah kenyang, apakah kita masih mau makan? Enggak kan? Cuma 2-3 orang yang jawab ini. Hah? Berarti semua masih mau makan kalau kenyang? Oh enggak, alhamdulillah. Soalnya saya nanya cuma 2-3 orang yang jawab. Dalam hati beda. Kalau dalam hati itu pas saya tidak nanya. Kalau saya nanya berarti saya butuh jawaban. Umumnya orang kalau sudah kenyang kan tidak mau makan ya. Seenak apapun makanan itu, semewah apapun kita sudah nggak mau makan. Kenapa? Sudah kenyang. Tapi coba kalau kita lapar, nasi, tempe, sambal, lahap sekali kita makan. Berarti kalau kita lapar, sekarang mulai hari ini ke depan kalau sudah belajar, jangan bilang aduh lapar. Bilangnya apa? Alhamdulillah lapar. Ini sederhana. Kenapa? Karena dengan lapar itu kita enak sekali makannya. Coba kita bayangkan teman-teman, kalau kita lagi tidak haus. Terus ditawarin, Pak, Bu, mau minum apa? Pasti kita akan milih. Oh, saya mau teh hangat, saya mau teh. Karena memang lagi tidak haus kan. Tapi coba kalau kita lagi haus, saya mau air es yang dingin. Dan kita nikmat sekali minum. Coba kalau kita lagi puasa, pas buka puasa minum air dingin. Kan nikmat sekali. Berarti haus itu bukan sebuah ujian sebenarnya. Gitu kan? Begitu juga kita pada saat kalau dari pagi, tidur terus sampai malam, misal. Terus malam disuruh tidur lagi, kira-kira masih bisa tidur? Coba kita kalau dari pagi, aktivitas, sampai menjelang maghrib atau isya, aktivitas, malam kita diberikan kesempatan tidur. Begitu enaknya kita istirahat tidur, karena memang capek. Sekarang sakit misalnya, hal yang mungkin orang semua tidak mau. Baik, tanpa kita sadari teman-teman sekalian, ternyata sebuah nikmat ada tersirap di situ. Karena dengan kita misalnya lagi flu, lagi demam, terus di depan kita ada orang minum air es, ya, dia sehat, kita lagi meriang, dia malah sehat. Kita baru menyadari, oh ternyata waktu sehat itu enak banget. Bayangkan kalau kita nggak pernah dikasih sakit sama Allah. Mungkin kita kufur.
Justru semua itu adalah kendaraan-kendaraan untuk mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Selalu teman-teman, lihat orang yang di bawah kita. Jangan selalu patokannya orang yang di atas. Kita tidak akan pernah bersyukur kalau kita lihat orang yang di atas. Kalau kita mau tahu bagaimana besarnya nikmatnya Allah, saya kadang-kadang di Jakarta, supaya melihat nikmat Allah besar misalnya dengan rumah yang Allah berikan, walaupun kita misalnya punya rumah tidak seberapa besar, coba jalan di gang-gang, kita lihat rumah-rumah orang. Itu betul-betul subhanallah rumah dengan petak yang kecil dalam gang-gang di Jakarta itu padat sekali. Depannya lagi gang, di jalan kecil, dekat kecil itu got lagi. Gimana caranya mereka jalan? Kadang-kadang 2-3 orang sudah mepet. Saya pernah masuk di belakang satu rumah sakit, saya tidak usah sebutin. Waktu itu pas azan mau cari masjid. Kebetulan keluarga saya lagi berobat di situ. Terus saya cari, Pak, cari security mana masjidnya Pak? Karena di situ cuma ada tempat sholat kecil. Terdengar azan. Oh di belakang rumah sakit ada Pak. Saya jalan masuk di gang-gang itu. Subhanallah Allah perlihatkan rumah-rumah kecil-kecil. Ya, dempet-dempet semuanya. Jalannya juga kecil. Kalau saya jalan ada orang lain jalan. Di sebelah kami kiri kanan got ini. Jadi harus mepet-mepet. Jalan jauh. Tempatnya sholatnya turun ke bawah lagi. Tapi orang-orang hidup di sana. Ada yang jualan di situ. Ada yang ngobrol depan rumahnya bahagia saja. Tegur-tegur sapa sama tetangganya. Yang seperti ini harus dilihat teman-teman. Supaya kita yang ada di komplek perubahan ini, oh ternyata luar biasa nikmat. Jangan lihat selalu rumah yang lebih besar di komplek sebelah. Gak akan terima kasih sama Allah. Kita akan anggap kecil itu semua. Dan Nabi SAW sudah bersabda, Allah subhanahu wa ta'ala berkata kepada para malaikat pembagi rezeki. Lapangkan rezeki hambaku ini, karena kalau engkau lapangkan dia akan bersyukur. Dan sempitkan rezekinya hambaku ini, karena kalau kau bukakan maka dia akan kufur. Allah lebih tahu. Makin kita peka terhadap nikmat, makin melimpah Allah kasih. Lisan kita selalu Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Terus kita juga berbagi dengan orang yang makin melimpah. Pasti. Tapi kalau sedikit berkeluh, semuanya serba salah, semuanya serba kurang. Gitu kan. Sedikit saja ada kesalahan yang dari pelayanan orang di rumah sakit misalnya itu apa. Kita sudah ngamuk-ngamuk sana sini. Tapi lupa dengan orang yang sudah antri 2-3 hari misalnya. Ada orang yang mungkin tidak bisa masuk ke rumah sakit itu. Contoh misalnya. Begitu banyak kita harus peka. Makanya saya berikan judul peka terhadap nikmat. Bukan hanya sekedar bersyukur. Bagaimana kita peka melihat semua nikmat Allah SWT. Dari rambut kita teman-teman sekarang sampai ke ujung kaki kita. Berapa banyak nikmat Allah yang luar biasa yang orang lain tidak miliki. Berapa banyak. Saya kedatangan ini contoh saja. Saya kedatangan berapa kali gitu jemaah di kantor, di restoran. Ada kemarin satu bapak terakhir datang. Dia minta izin untuk ketemu ngobrol gitu. Dia ada mampir makan sama teman-temannya. Begitu duduk, bapak itu Masya Allah kelihatan badannya sehat sekali. Tiba-tiba dia bilang minta bicara 4 mata Ustaz. Terus dia ngomong ternyata mau ngambil anak angkat. Dan sambil bapak itu nangis-nangis gitu. Ustaz saya mau ambil anak angkat, kami sudah menikah 10 tahun atau 15 tahun belum punya anak. Sambil dia nangis-nangis. Pada saat saya mau ambil anak angkat pun keluarga ada yang menolak, kakak saya menolak. Dan kemudian ini dan itu. Terus dia ini kayak itu masalah besar sekali buat dia. Sementara selama ini, Allah sementara sudah karunia kita anak, kadang-kadang kita masih marah-marahin anak itu. Padahal ada orang berharap dikasih 1 anak aja. Gitu. Kita sudah punya 2 anak, 3 anak, 4 anak. Kadang-kadang anak itu cuma aktif, kita bilang nakal. Aktif. Justru bagus. Nanti kalau sudah sakit baru kita sedih. Kenapa? Anak-anak memang masanya aktif. Gitu kan. Loncat sana, loncat. Semua anak-anak itu biasa jatuhin barang, pecahin gelas. Itu semua anak. Kalau cuma anak kita mungkin aneh. Kan gitu. Tapi subhanallah banyak orang begitu. Kadang-kadang ngomong yang nggak enak gitu kan. Kamu kok nakal sekali. Ini kan bahasa berbahaya ya. Karena kata Nabi SAW jangan ucapkan perkataan buruk buat diri kalian, keluarga kalian. Dan juga ya harta kalian sehingga malaikat lewat dan mengaminkannya. Dan kata para ulama, tidak ada orang yang bersangka sesuatu kepada Allah baik atau buruk kecuali Allah kasih. Oh, saya kayaknya nyesal nikah sama orang ini. Allah kasih. Penyesalan. Menyesal ibu punya anak kamu. Ya jadi nyesal. Ya. Ini sering saya sampaikan di pengajian. Syekh Sudais, hafidhahullah. Beliau sekarang bukan cuma imam haram, tapi pemimpin 2 haramain. Ya. Mekah sama Madinah ini beliau ketuanya gitu. Salah satu waktu pernah diwawancarai, ditanya di sini, sekarang kan imam paling senior beliau ya, dari masa Raja Fahad, Raja Abdullah, sekarang Raja Salman, 3 raja beliau masih hidup.
Dan memang dari doa-doanya kalau lagi malam 27 Ramadan, ya, itu kalau teman-teman pas dengarin dan ngerti artinya itu luar biasa. Beliau minta terus dipanjangin umur, dalam keadaan sehat, dan memang Allah kasih itu. Depan mata kita bisa lihat bertahun-tahun suaranya tetap begitu bagus, padahal sudah tua. Pernah ditanya, apa kata kunci rahasia Anda bisa sukses seperti ini? Sampai luar biasa gitu. Ya saya pernah teman-teman sekalian berdakwah ke Irian, masuk ke satu wilayah pedalaman, itu dari Jakarta ke Timika, Timika ke daerah itu lagi, masih naik pesawat Twin Otter 1 jam ke daerah Agats, naik masuk lagi ke Atsi namanya, jauh sekali. Mungkin sekitar, kalau saya tidak salah, 3 jam naik speedboat lagi. Masuk ke dalam, pedalaman benar. Di sana ada satu masjid umat Islam buat, dan lagi diputar tilawahnya Syekh Sudes, gitu kan. Sebelum azan gitu. Saya sebenarnya berpikir pada saat ini, Syekh Sudes kalau tahu suaranya sampai bergema di hutan, mungkin beliau sedih kali bergembira dengan Allah SWT. Tapi luar biasa Allah sampaikan begitu. Tahu apa rahasianya? Pada saat ditanya, apa rahasianya? Dia bilang doa ibu saya. Kata yang wawancarai, memang apa doa ibu Anda? Dia bilang, saya dulu waktu kecil, kalau nakal atau aktif, ibu saya selalu mengatakan, pergilah ke haram, semoga kau jadi imam haram. Itu perkataan ibunya. Jadi bukan bilang, kamu nakal sekali, kamu begini dan begitu, nyusahin ibu, enggak. Pergilah ke haram, semoga kau jadi imam haram. Itu terus ibunya doa. Ucap, jadi doa. Berapa banyak kita nggak peka hal seperti ini. Kenapa kita tidak mengatakan, nak semoga Allah berikan kau hidayah. Kita bilang pada pasangan, semoga Allah berikan kau hidayah. Semoga Allah lunakkan hatimu. Semoga Allah berikan petunjuk. Kenapa kita nggak seperti itu? Kenapa kita teman-teman sekalian susah sekali mengucapkan salam dengan pasangan kita atau dengan keturunan kita. Padahal assalamualaikum artinya semoga keselamatan dunia akhirat engkau dapatkan. Itu assalam. Kebahagiaan dunia akhirat. Keselamatan. Warahmatullah, semoga rahmat. Rahmat itu rezeki. Selalu engkau dapatkan dan juga wabarakatuh. Semoga itu cukupkan. Ya. Setiap ketemu kita harusnya mengucapkan itu. Kata Nabi SAW, ya, orang muslim yang terbaik adalah orang muslim yang kalau bertemu dengannya dia mulai dengan salamnya. Kenapa kita malas sekali ucapkan? Berapa banyak orang yang harusnya setiap hari komunikasi sama istri atau suaminya atau orang tua sama anaknya tidak ucapin salam. Ya, di sini di Saudi, teman-teman sekalian, jangan aneh, jangan merasa asing. Cuma kalau orang-orang dari negara lain saya memang tidak melihatnya. Tapi kalau di sini di Saudi ini, kalau kita naik ke lift misalnya di tempat-tempat umum mereka yang biasa kumpul, karena di sini kan lagi kumpul jemaah haji ya. Nah, biasanya di tempat-tempat umum di luar itu, kalau kita lagi di lift ada orang masuk pasti salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naik di pesawat, kita naik di pesawat, kalau Saudi Airlines misalnya, saya sering dapat gitu. Duduk di bisnis kelas, ada orang masuk, Assalamualaikum. Di ekonomi lewat, dia Assalamualaikum. Di bus umum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu orang salam, biasa sekali. Saya pernah satu kali naik di lift di PGC, di Pasar Grosir Cililitan waktu itu, mau sholat di lantai 7 kalau nggak salah. Begitu saya masuk, liftnya agak penuh. Terus saya salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua mata orang lihat saya aneh. Oh iya. Maksudnya siapa orang ini salam? Waktu itu memang saya belum dikenal di media seperti sekarang ya. Orang pada bertanya semua. Karena biasanya kita terbiasa salam sama orang yang dikenal kan. Kan ini aneh. Apa kata Nabi SAW waktu ditanya? Islam apa, amalan apa dalam Islam yang paling baik? Paling Allah cintai, paling besar pahalanya. Paling mudah memaafkan dosa-dosa. Kata Nabi SAW, tuti'imut ta'am. Berikan makan orang lain. Traktir orang lain. Ya. Kemudian tusallimu ala man ta'rif wa man lam ta'rif. Engkau mengucapkan salam kepada orang yang kau kenal dan kau tidak kenal. Jadi tidak boleh orang dikenal saja, apalagi suami istri. Di sini udah biasa teman-teman. Kami kalau bertamu sama teman-teman kami di sini, mereka punya penataan rumah. Jadi kalau kita masuk, biasanya ada banyak pintu, mirip dengan kamar hotel ini gitu. Ada pintu ya. Nah, ada pintu khusus untuk ruang tamu laki-laki. Ada pintu khusus untuk ruang tamu perempuan. Jadi kalau tamu laki-laki masuk ke situ ditutup pintunya. Nanti tuan rumah laki-lakinya yang melayani. Nanti kalau tamu perempuan ke ruang sana, nanti ada tutup pintunya lagi, ada yang layani gitu. Nah, biasanya tuan rumah laki-laki itu layani kami terus mengatakan silakan masuk, kita masuk. Diajak ngobrol sama dia. Kalau istrinya sudah siapin makanan, ada biasa mereka tekan tombol bel dari dalam rumahnya itu keluar suara belnya di ruang tamu kita, terus suaminya sudah tahu berarti makanan sudah siap. Atau diketuk pintu misalnya. Kalau makanan udah siap tinggal diambil. Maka biasanya tuan rumah ini, dia keluar nih. Tadi waktu dia sambut kita salam masuk rumah, dijawab sama dia. Kemudian dia masuk ke sana, diambil makanan. Cuma bawa makanan dari dalam rumah, masuk ke ruang tamu lagi. Salam sama kami. Assalamualaikum. Padahal ini dari ketemu ngobrol nih. Begitu luar biasanya.
Berapa banyak kita ngobrol sama istri, sama suami tiap hari, nggak mau salam. Saya kadang kalau jalan sama ikhwan, dia nggak salam, dia angkat telepon istri, langsung to the point bicara. Ya akhi, salam dulu. Antum sedang doakan, assalamualaikum, semoga kebahagiaan, keselamatan dunia akhirat. Warahmatullah, ya, semoga rahmat Allah, juga rezeki Allah, wabarakatuh. Dan berkah Allah selalu bersamamu. Nah, ini doa yang luar biasa gitu. Dan usahakan kalau salam lengkap. Lengkap itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu. Nggak usah ringkas-ringkas. Ya. Kalau tulis WA ringkas-ringkas gitu. Ya. Ya. Jadi tulis lengkap gitu. Ucapkan lengkap. Assalamualaikum aja. Oke. Dapat berapa kalau assalamualaikum? 10. Kalau tambah warahmatullah 10 lagi. Wabarakatuh 10 lagi. Itu terjadi di masa Nabi SAW. Lalu lagi duduk dengan para sahabat, ada yang datang. Assalamualaikum. Terus duduk. Nabi SAW jawab. Nabi mengatakan lahu asyara. Orang ini dapat 10 pahala. Datang orang kedua, dia tambah warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Duduk dia. Kata Nabi SAW setelah jawab, lahu ishrun. Orang ini dapat 20 pahala. Datang orang ketiga, subhanallah, di majelis yang sama, ucapin lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu dia duduk. Nabi SAW jawab, lalu Nabi mengatakan, lahu thalathun. Orang ini dapat 30 pahala. Sudah tahu nggak teman-teman sekalian, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, kalau sudah selesai sholat duha, sudah selesai zikir paginya, sudah ibadah yang dia lakukan di pagi itu sudah selesai, keluar dari rumahnya ke ujung gang, balik lagi hanya salam aja. Salam sama fulan, salam sama saling mendoakan gitu. Yang ini, assalamualaikum warahmatullah, yang jawabkan juga sama. Wa'alaikumussalam, dan untuk anda juga keselamatan dunia akhirat. Warahmatullah, juga rezeki Allah melimpah. Wabarakatuh, dan juga keberkahan Allah. Kenapa kita nggak seperti ini? Harusnya peka, saling mendoakan yang baik gitu kan. Ini poin luar biasa yang harus kita ketahui. Dan terlalu banyak tentunya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Intinya, lihat orang yang di bawah, kata Nabi SAW, kalian akan lebih mudah untuk bersyukur. Syukuri. Jangan lihat orang yang di atas kita, karena pasti akan ada ya, orang di atas kita. Secara ekonomi, secara paras wajah, postur tubuh, pasti ada saja orang di atas kita. Tapi itu bukan untuk kita jadikan tolak ukur. Nabi SAW mengatakan, lihatlah orang yang di bawah kalian, maka kalian akan lebih peka. Nabi SAW menganjurkan kita selalu menjenguk orang sakit supaya kita tahu tentang nikmat ya kesehatan yang kita sedang miliki gitu kan. Bahkan Nabi SAW mengatakan disuruh ziarah orang sakit dan beliau mengatakan siapa yang menziarah saudaranya maka dia akan dapatkan Allah akan datangkan 70.000 malaikat yang memohon ampun untuknya sampai sore hari. Kalau dia jenguk saudaranya sakit pagi hari itu malaikat 70.000 doakan dia sampai sore hari. Kalau dia jenguk sore hari ya, walaupun cuma 5-10 menit misalnya, maka ada 70.000 malaikat yang mendoakan dia sampai pagi hari. Begitu terus. Contoh misalnya, untuk kita, tujuannya sebenarnya untuk supaya kita mengetahui, oh ini masih ada banyak orang yang sakit dibandingkan saya gitu ya. Saya masih sehat, saya masih begini dan begitu. Ini contohnya. Kita berapa kali disuruh ziarah kubur misalnya. Kata Nabi SAW, saya dulu larang kalian di Mekah ziarah kubur, karena memang waktu itu masih banyak kuburan orang kafir, umat Islam yang sangat sedikit jumlahnya. Maka sekarang di Madinah ziarah karena dia mengingatkan kematian. Supaya kita sadar, oh saya masih hidup, masih punya peluang untuk beramal soleh. Nah begitu, kita peka dalam masalah-masalah hal seperti ini. Makanya Allah Subhanahu wa taala sangat wajar menitik beratkan dalam surah Ibrahim ayat 7, wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhan Muhammad ya, memaklumkan, mengiklankan, menginformasikan dengan jelas, sesungguhnya jika kamu bersyukur atau kalian semua bersyukur, pasti aku akan menambah nikmat tersebut. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Yang perlu kita perbaiki teman-teman sekalian adalah, kita biasa mau bersyukur kalau di mata kita itu nikmat. Ini yang jadi masalah. Padahal sebenarnya bukan tolak ukur di mata kita, tapi ya di mata Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah nilai nikmat adalah kita harus syukuri. Gitu kan? Kalau ada banyak orang menyempitkan nikmat itu hanya uang saja. Sehingga kalau ada uang, maka dia anggap dia perlu bersyukur. Tapi yang lain dilupain nih, kesehatan, keturunan, pasangan hidup, segala macam dilupain. Padahal rezeki itu bukan cuma duit, bukan cuma uang. Rezeki itu adalah semua yang bisa membuat roda kehidupan di muka bumi berjalan, namanya rezeki. Oksigen yang kita hirup, mata yang ditangkap oleh mata sehingga kita bisa melihat, telinga yang didengar oleh kuping, ya kita bisa mengetahui apa yang orang sedang ucapkan kepada kita. Ya, fungsi-fungsi anggota tubuh semua masih maksimal. Itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang melimpah, yang harusnya kita peka ya. Ini makanya judul kita peka terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan Hasan Basri rahimahullah menanggapi firman Allah
Ibrahim ayat 7 tadi mengatakan, siapa yang bersyukur atas nikmat Allah, Allah akan menjadikannya semakin taat. Salah satu efeknya adalah kalau kita selalu mengatakan Alhamdulillah, 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 Allah arahkan kita kepada ketaatan kepadanya. Karena syukur itu. Ar-Rabi berkata, siapa yang bersyukur atas nikmat Allah, maka Allah akan menambahkan karunia-Nya. Maknanya itu. Kan tadi dikatakan kalau kalian syukur maka aku akan tambah. Ditambah apa? Kata Hasan Basri, ditambah ketaatan. Ya, sehingga dia makin taat kepada Allah. Dengan makin taat kepada Allah maka makin berlimpah lagi rezekinya. Ya, ibaratnya kalau pegawai itu makin patuh ya, dengan peraturan perusahaan, maka makin banyak mendapatkan perhatian khusus dari perusahaan. Nah, seperti itu. Ar-Rabi bin Huthaim rahimahullah berkata, siapa yang bersyukur kepada Allah, maka Allah akan menambahkan karunia. Maksudnya rezeki yang melimpah. Bukan hanya uang, tapi semua yang membuat roda kehidupan bisa berjalan, namanya rezeki. Kemudian Muqatil rahimahullah berkata, siapa yang bersyukur atas nikmat Allah, maka Allah akan menambahkan baginya kebaikan-kebaikan dunia. Semua kebaikan dunia akan dia dapatkan dengan dia bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang biasa bersyukur dengan hal-hal yang kecil, maka hal yang besar dia akan lebih mudah bersyukur. Makanya saya berikan judul sekali lagi, peka terhadap nikmat. Maksudnya lihat hal-hal yang kecil, maka itu akan memudahkan kita bersyukur pada hal yang besar. Ya. Itu sesuai dengan sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat Ahmad dan dihasankan oleh Syekh Albani, man lam yashkuril qalila lam yashkuril kathir. Siapa yang tidak berterima kasih dan bersyukur kepada Allah dengan hal yang sedikit, maka berarti dia tidak akan pernah berterima kasih pada Allah dengan hal yang besar. Jadi memang mulai dari yang kecil. Apapun yang kecil kita peka, selalu bersyukur kepada Allah SWT, maka akan membuat kita mensyukuri yang besar. Jadi ibaratnya juga kalau ibadah yang lainnya, kayak contoh salat. Kalau teman-teman biasakan sibukkan diri dengan ibadah sunnah, ibadah wajibnya pasti terjaga. Pasti. Jadi nggak usah kita repot jaga ibadah wajib, karena memang dasarnya kita sudah jaga ibadah sunnahnya. Seperti itu. Kita kalau sudah biasa sedekah, zakat kita akan jalankan. Kita biasa puasa sunnah, puasa wajib akan mudah. Kita biasa umroh, haji akan mudah. Begitu seterusnya. Nah seperti itu maksudnya yang dimaksud dalam makna hadis tadi yang baru kita bacakan ya. Dan juga perlu kita ketahui bahwasanya setiap kita bersyukur maka manfaatnya untuk diri kita sendiri. Allah tidak butuh dengan syukur itu. Jadi kita harus selalu faham ini kita yang membutuhkannya. Dengan mengucapkan Alhamdulillah maka kita akan mendapatkan manfaat buat diri kita sendiri. Sebagaimana Allah jelaskan dalam surah Luqman ya, dalam surah Luqman ayat 12. Wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Siapa yang berterima kasih atau bersyukur kepada Allah maka sesungguhnya ia manfaat syukur itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Akan kembali kepada dirinya sendiri. Dan ini perlu digarisbawahi tentunya teman-teman sekalian supaya kita faham. Ada hal lain yang harus kita fahami dalam masalah kepekaan dalam syukur ini. Ya. Yaitu Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, syukur itu harusnya, kata beliau, asyukru yakunu bil qalbi wal lisani. Ya. Asyukru yakunu bil qalbi wal lisanu wal jawarihu walhamdu la yakunu illa bil lisan. Syukur itu harus dijalani dengan 3 anggota tubuh. Ya. Dengan hati, kita yakini itu adalah sebuah nikmat dalam hati kita. Kemudian lisan selalu mengucapkan. Dan yang tidak kalah penting, seluruh anggota tubuh juga ikut. Nanti kita jelaskan masalah anggota tubuh ini ya. Adapun ya, alhamdulillah, maksudnya puji-pujian saja itu hanya dengan lisan. Jadi kalau mau dianggap orang itu bersyukur, dia harus 3 hal yang dilakukan. Ya, hatinya meyakini itu adalah sebuah nikmat. Jangan dia pungkir dalam hati lalu lisannya mengatakan Alhamdulillah, enggak. Memang dia tahu ini adalah sebuah nikmat dalam hatinya, kemudian dia ucapkan dengan lisannya. Lalu ini yang tidak kalah penting, anggota tubuhnya dipakai dalam ketaatan. Tidak pantas teman-teman sekalian, kita ini sudah diberikan kesehatan oleh Allah, mata kita terang, telinga kita bisa mendengar dengan baik, semua anggota tubuh baiklah. Lalu kita pakai bermaksiat kepada Allah, ini tidak pantas gitu. Ya. Masa kita diberikan fasilitas lalu kita pakai berdosa gitu. Harusnya jangan. Jadi kita harus fahami tentang masalah ini. Ya. Anggota tubuh kita harus kita gunakan untuk ketaatan kepada Allah. Kalau ada seorang hamba, dia menggunakan matanya untuk melihat yang haram misalnya. Ini tidak pantas, karena mata Allah sudah sehatkan untuk melihat kebesaran Allah SWT di alam semesta. Untuk membaca kitabnya Allah. Ya. Bukan untuk maksiat. Tidak pantas gitu.
Kalau kita di perusahaan dikasih sebuah fasilitas, lalu kita pakai dalam maksiat, ini tidak pantas. Gitu. Salah sekali. Harusnya kita pakai dalam ketaatan. Telinga juga, dengarkan ayat-ayat Allah, dengarkan ceramah. Bukan didengarkan yang lain, karena akan kita salah gunakan fasilitas ini. Gitu kan? Lisan juga Allah kasih, suara kita ada. Mungkin misalnya Allah kasih suara merdu, atau kita masih bisa berbicara, tidak bisu. Maka dipakai untuk nasihat, untuk perkataan yang baik. Minimal yang mubah, nanyain kabar orang misalnya. Bukan untuk ghibah, bukan untuk nyakitin orang lain. Nah, seperti itu. Nah, itu yang dimaksud dengan menggunakan anggota tubuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau ada orang menggunakan fasilitas yang Allah berikan pada kemaksiatan, buat dosa, ya. Terutama teman-teman, saya nasihati diri saya dan teman-teman sekalian. Ini kita sudah haji. Allah sudah perlihatkan kita bagaimana kita ibadah kepadanya, dipilih dari para hamba-hambanya, dijanjikan dengan janji yang banyak. Jangan pulang dari haji ini kembali kepada pelanggaran ini. Ini sayang sekali. Berapa banyak orang pulang dari haji berubah. Tadinya di sini sudah mulai soleh dan soleh, pulang ke Indonesia mulai berubah lagi. Kembali lagi ke masa-masa jahiliyahnya dulu. Ini keliru sekali. Perhatikan Ibnu Qayyim sangat peka menyampaikan dalam kitab Madarikus Salikin beliau. Jadi 1 halaman 337. Annal ma'asi, ya, dikata beliau, kulliha atau kullaha. Annal ma'asi kullaha min naw'il kufri al-asghar fa innaha diddu syukri alladhi huwa al-amalu bit-ta'ah. Kata beliau, seluruh maksiat, seluruh dosa, tidak terkecuali, kecil ataupun besar, masuk dalam kufur. Ya, kufur nikmat maksudnya. Maksiat itu bertolak belakang dengan sikap syukur. Orang bilang Alhamdulillah tapi tetap buat dosa. Jadi bertolak belakang. Gitu. Karena bentuk syukur adalah dengan beramal ketaatan. Orang kalau betul-betul berterima kasih pada perusahaan, dia akan loyal dengan perusahaannya. Itu baru benar. Ya. Bentrok dong kalau dia mengatakan misalnya, oh saya kerja di sini, saya bangga. Tapi di belakang dia rusak namanya perusahaan, itu kan tidak mungkin. Atau dia pakai fasilitas yang dia salah gunakan misalnya, itu nggak mungkin. Nggak ketemu. Yang benar adalah kalau dia dikasih kebaikan, maka dia justru membalasnya dengan kebaikan. Nah ini poin penting. Ya. Ibnu Qayyim juga mengatakan bahwasanya rukun syukur itu ada 3. Ada rukunnya, wajib kita fahami. Yang pertama, mengakui nikmat itu berasal dari Allah. Jadi kita betul-betul akui ini adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, memuji Allah atas nikmat tersebut. Mengatakan Alhamdulillah. Yang ketiga, meminta tolong untuk menggapai ridha Allah dengan memanfaatkan nikmat dalam ketaatan. Jadi ini tadi, gunakan nikmat itu dalam ketaatan. Kekuatan ini untuk ketaatan, mata ini untuk melihat yang halal, telinga untuk mendengar yang halal, lisan mengucapkan yang halal, tangan menjamah yang halal, kemaluan menyentuh yang halal, kaki melangkah ke tempat yang halal. Dan harus ada perubahan. Gak bisa kita teman-teman sekalian merasa selalu cukup dengan apa yang sudah kita lakukan, tidak. Selalu kita meningkatkan kualitas tersebut. Ya. Justru termasuk juga rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu kalau kita tadinya pernah melakukan pelanggaran, sekarang kita tutupi pelanggaran itu dengan kebaikan-kebaikan. Saya kasih contoh. Pernah dengar Abu Jahal ya, Fir'aunnya umat ini, ya, diberikan julukan Fir'aun umat ini, meninggal dalam keadaan kafir di perang Badar. Tapi subhanallah Allah kasih hidayah anaknya bernama Ikrimah. Ikrimah ini jahatnya dulu sebelum Islam sama dengan Abu Jahal ayahnya, persis sama. Karena dia ungkapin sendiri, radhiyallahu anhu. Di pembebasan kota Mekah, Ikrimah masuk Islam. Setelah masuk Islam, pada saat itu awalnya dulu kebencian dalam Islam. Dia tidak mau dengar Al-Quran, tidak mau dengar Nabi. Pokoknya intinya ini musuh diperangi. Sampai dia pembebasan kota Mekah, pasukan besar masuk di sini, umat Islam 10.000 orang menguasai Mekah. Mereka tidak bisa lagi melawan. Di saat itu dia mulai duduk merenung. Ada apa ini? Kekuatan apa yang sedang masuk ke kota dia? Kemudian dia coba dengarin Al-Quran dengan merenungi dalam bahasa Arab. Dia ngerti bahasa Arab. Barulah masuk dalam iman dalam hatinya. Setelah itu dia mengatakan, ya Rasulullah, sungguh ini firman Tuhanku yang luput dariku selama ini. Lalu dia menangis. Lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, ini bahasa dia yang perlu kita jadikan bahasan ya. Dia mengatakan, ya Rasulullah, mulai hari ini saya akan mengeluarkan infak sebesar dulu yang pernah saya keluarkan pada saat memerangi Anda. Agar Allah memaafkan kesalahan-kesalahanku. Jadi sebab dia dalam riwayat lain dia mengatakan apa? Ya Rasulullah, tidak ada satu kesempatan pun untuk memusuhi Anda. Baik menggunakan harta, menggunakan lisan, menggunakan kekuatan fisik, kecuali saya ikut. Sekarang saya akan balas semua itu untuk saya ganti. Harta saya akan infak untuk justru membela agama Allah. Lisan saya sekarang untuk membela agama Allah. Fisik saya untuk membela agama Allah. Dan betul Ikrimah buktikan itu. Betul.
Beliau keluarkan hartanya sekian banyak untuk menutupi kesalahannya di masa lalu yang dulu dia infakkan dalam maksiat. Kemudian betul juga dia lisannya selalu digunakan berdakwah, nasihatin orang. Padahal dulu musuhnya Islam yang luar biasa. Sama-sama ayahnya, persis sama. Anak sama ayahnya kembar memerangi Nabi SAW. Dan mereka tidak mau masuk Islam hanya karena merasa kenapa dari sukunya Nabi Muhammad keluar Nabi. Kenapa Abu Jahal itu ditanya. Pernah ditanya dulu. Ya. Kenapa sama Abu Sufyan, sama teman-temannya. Karena Nabi SAW seringkali kalau malam membaca Al-Quran di rumahnya beliau, rumahnya Khadijah. Rupanya ada 3 tokoh Quraisy ini sering datang dengar diam-diam. Abu Jahal, Abu Sufyan, sama ada satu lagi. Subhanallah saya lupa nama satu orang ini. Tapi 3 orang ini dengar tapi di sisi sudut rumah Nabi yang berbeda-beda. Di sini satu, di sana satu, di sana. Mereka pikir tidak ada yang lihat. Mereka dengar ayat dari malam sampai pagi. Nabi baca, dengar. Kenapa dalam bahasa Arab mereka ngerti. Mereka tersentuh sebenarnya. Pada saat mereka mau pulang, bertemu 3 orang ini. Saling tanya, kenapa di sini? Ngapain di sini? Akhirnya mereka kayak saling malu sendiri. Oh, saya dengarin ayat. Saya juga sama. Apa yang kamu rasakan? Iya ya. Kayaknya ada kebenaran di sini. Ini Abu Jahal, Abu Sufyan dan satu lagi tokoh Quraisy. Kalau tidak salah cuma Abu Sufyan yang masuk Islam nantinya. Ringkas cerita, mereka janjian. Ini nggak boleh kita kesini lagi loh. Kalau kelihatan sama masyarakat Mekah, nanti mereka masuk Islam nih. Nggak boleh. Ternyata mereka sudah janjian bubar. Mereka pikir temannya ini semua jujur. Besok malam mereka datang lagi. Sama-sama lagi datang. Iya, itu dalam riwayat sahih. Besok sama lagi mereka datang. Bubar ketemu lagi. Janjian lagi. Sampai 3 hari. Setelah 3 hari, Abu Sufyan penasaran. Datanglah Abu Sufyan kepada temannya yang satu, yang saya lupa namanya. Bagaimana menurut kamu? Saya tidak dengar kecuali kebaikan. Semuanya baik-baik. Perintah kebaikan, larangan kebaikan, memperkenalkan kepada Tuhan Allah dan orang Quraisy. Sebagaimana saya bilang kemarin, mereka kenal Allah. Mereka tahu Ka'bah ini adalah rumahnya Allah. Mereka tahu menciptakan langit dan bumi Allah. Cuma mereka syirik. Datangkan batu yang dianggap perantara antara Allah. Jadi minta dulu sama patung baru ke Allah. Gitu. Ini nggak boleh. Minta kepada kuburan dianggap langsung kepada Allah. Allah nggak butuh perantara. Minta langsung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya mereka berdua sepakat. Oke, kita datang kepada Abu Jahal. Waktu itu Abu Jahal ini julukannya oleh masyarakat Mekah disebut dengan Abul Hakam. Abul Hakam itu maksudnya orang yang sangat bijaksana. Teman-teman perlu tahu ya, Abu Jahal itu tampan sekali orangnya. Orangnya tinggi kekar, badannya bagus gitu kan. Punya kedudukan tinggi di Mekah ini. Secara fisik dan jabatan luar biasa orang itu. Gitu kan. Jadi memang punya kelebihan dia. Terus dia didatangi sama Abu Jahal, sama Abu Sufyan dan temannya. Kami mau tanya oleh Abu Hakam. Dan sebab dia dikatakan Abu Jahal justru karena kejadian ini. Berubah julukannya dari Abu Hakam kepada Abu Jahal. Dan itu cuma umat Islam mengatakan Abu Jahal. Artinya orang yang sangat bodoh. Abu Jahal itu. Jahal kan bodoh. Gitu kan. Gara-gara kejadian ini. Maka pada saat itu 2 orang yang datang kepada Abu Jahal. Waktu itu dipanggil Abu Hakam. Wahai Abu Hakam. Bagaimana pendapatmu? Kita harus jujur nih. 3 hari kita sama-sama janjian tidak mau ulangi dengar Al-Quran. Kita malah dengar. Bagaimana pendapatmu? Apa kata Abu Jahal? Dengan jujur dia mengatakan. Saya perlu sampaikan apa adanya. Kalau apa yang saya dengar semuanya kebenaran. Gak ada yang salah. Bahkan sangat menyentuh bacaan Muhammad itu. Lalu kata Abu Sufyan, kenapa kau gak beriman? Kalau kau beriman, kamu pimpinan kami. Kami semua akan beriman nih. Karena kalau Abu Jahal beriman pada saat itu, semuanya orang masuk Islam. Satu Mekah. Karena dia pimpinannya. Gitu kan? Maka jawabannya begini. Bayangkan, bahan ini gara-gara rasisme saja ini ya. Dia mengatakan fanatisme kesukuan. Dia bilang dari dulu, sukuku sama suku Muhammad bersaing. Mengurus Mekah. Kalau mereka datangkan makanan minum untuk jemaah haji, kami juga lakukan itu. Kalau mereka bentuk pasukan membela Mekah, kami juga bentuk pasukan. Tapi sekarang dari suku Muhammad keluar Nabi. Kalau di sukuku tidak ada Nabi, berarti sukuku akan kalah. Karena itu aku tidak akan beriman pada Muhammad selamanya. Waktu sampai ke telinga Nabi, Nabi bilang, namanya sekarang Abu Jahal. Memang orang bodoh, karena dia hampir panen semua pahalanya orang satu Mekah. Itu luar biasa. Gitu. Tapi kita kembali kepada adanya Ikrimah radhiyallahu anhu. Ini beda. Dia tahu nih apa ayahnya bilang, perangi Nabi dengan lisan, ya, caci maki Nabi, salahin Nabi, katain penyihir, bayar orang-orang penyair untuk melantunkan menghina-hina Nabi. Kemudian juga secara harta, semua yang bisa dikeluarkan harta untuk memerangi Nabi dan Islam dikeluarkan. Tambah lagi fisik, perang Badar, Ikrimah ikut bersama ayahnya Abu Jahal untuk ayahnya terbunuh. Ya. Di perang Uhud juga ikut. Ya. Sampai di perang Khandak juga ikut. Nah terakhir pembebasan kota Mekah baru dia masuk Islam. Kata Ikrimah, ya Rasulullah, saya baru saya peka mendengarkan firman Tuhanku yang selama ini luput dari aku. Sampai dia nangis karena dengar Al-Quran. Dia bilang, mulai sekarang
saya akan mengembalikan semua, menutupi kesalahan saya itu dengan ini. Dulu kalau saya memerangi Anda dengan lisan, mulai sekarang saya akan mendakwahkan Islam itu. Kalau dulu saya perangi dengan harta, sejumlah berapa harta saya keluarkan, saya akan berinfak jalan Allah sebesar itu. Dan saya juga akan membawa fisik ini untuk di jalan Allah. Dan ternyata betul, Ikrimah radhiyallahu anhu terbunuh mati syahid. Ya, terbunuh mati syahid dalam salah satu peperangan. Jadi memang teman-teman dari kisah ini yang perlu kita sampaikan adalah bagaimana seseorang kalau nikmat Allah melimpah pada dia, jangan gunakan pada kemaksiatan. Kalau pernah digunakan dalam kemaksiatan, kesehatan ini, mata, telinga, segala macam, harta kita yang melimpah kita pakai maksiat, sekarang harusnya kita balik setelah faham ini. Tidak boleh lagi. Kita harus gunakan semua itu dalam ketaatan kepada Allah SWT. Balik keadaan sekarang. Kalau dulu kita biasa mengajak orang buat maksiat dengan melimpahnya nikmat pada kita, kita sekarang balik dakwahi mereka. Ajak mereka pada kebaikan. Tinggalkan semua. Karena kalau tidak, berarti kita kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi saya mengajak diri saya dulu supaya saya bukan cuma orang mengucapkan, tapi juga yang pertama mengamalkan, baru teman-teman sekalian. Terutama pulang dari haji. Pulang dari haji ini pulang dari ibadah. Sayang sekali kalau pulang dari sini kembali kepada hal-hal yang salah lagi. Belajar, bertanya pada orang ahlinya, apakah ini salah atau tidak. Kalau salah tinggalkan karena Allah Subhanahu wa taala. Balik sekarang keadaan. Kalau kita dulu selalu mengajak traktir teman-teman kita pada kemaksiatan, sekarang kita balik traktir mereka dalam kebaikan-kebaikan, gitu kan? Ajak mereka hadiri pengajian mana, ya, ajak mereka umroh dan haji. Kita bukan lagi ajak mereka ke diskotik, ke tempat-tempat maksiat, bukan, kita harus tinggalkan semua itu. Dan kita harus tutup dulu nafkah yang kita keluarkan untuk maksiat itu. Yang sekarang kita ganti dengan ketaatan supaya itu dimaafkan sama Allah. Berapa banyak orang tidak sadar dulu mungkin dia biayai teman-temannya pada berzina. Nih, bayar semua, silakan masuk hotel, dia yang bayarin segala macam. Dia tidak sadar, itu sudah maksiat. Sekarang taubat kepada Allah harus dia keluarkan nafkah sebesar itu untuk menutupinya dengan ajak misalnya orang umroh, orang haji, orang ke taklim misalnya dan seterusnya. Ada Masya Allah di antara jemaah kita yang pernah hadir di Uhud, setelah pulang mereka mulai ikut ke pengajian-pengajian, terutama di Blok M hadir. Saya ada yang datang di Tablik Akbar, Masya Allah datang dari kota-kota yang cukup jauh. Biaya teman-temannya, kerabatnya untuk tiket pesawat, ada yang sewa bus lengkap, datang ke pengajian. Semua itu mungkin karena mereka sudah menyadari, oh dulu saya sudah salah nih dalam gunakan harta kepada maksiat, sekarang saya akan balik itu untuk kepada ketaatan kepada Allah SWT. Ingat ya, karena nikmat Allah itu pasti Allah akan tanya. Dalam sebuah riwayat Bukhari, pernah Nabi SAW lapar sekali. Beliau keluar dari rumah dalam kondisi lapar. Dalam riwayat sahih itu dikatakan. Pas beliau jalan, lewat depan rumahnya Abu Bakar. Abu Bakar juga pas keluar, tidak janjian. Lalu kata Nabi SAW, hai Abu Bakar, apa yang membuatmu keluar? Dia mengatakan, saya lagi lapar ya Rasulullah. Di rumah nggak ada makanan. Masa dulu mereka tidak ada kulkas, simpan makanan, atau ada kios-kios kayak kita sekarang bisa belanja setiap saat, atau ada belanja online, kan tidak ada. Orang kalau habis itu, hari itu habis bekal makanan, tidak ada jalan lain. Keluar cari makanan, gitu kan. Maka kata Nabi SAW, ikutlah dengan saya. Mereka lewat di depannya rumahnya Umar. Umar pas keluar juga Umar. Nabi SAW tanya, kenapa Umar kau keluar? Saya lagi lapar ya Rasulullah. Tiga-tiganya begitu kejadian. Kata Nabi SAW, ikutlah dengan saya. Lalu Nabi SAW ajak mereka berdua pergi ke rumahnya satu orang Ansar. Yang terkenal sangat karam, sangat mulia, sangat dermawan. Nabi SAW salam. Kebetulan laki-laki pemilik rumah ini lagi keluar, lagi tidak ada. Lagi ke kebun kurmanya, istrinya ada. Lalu kata Nabi SAW setelah salam, kami datang untuk menemui suamimu. Maka kata ibu tersebut, setelah jawab, Waalaikumsalam, selamat datang wahai Rasulullah, silakan tunggu sebentar, saya akan panggil. Maka duduklah Nabi SAW, ibaratnya kita kalau di ruang tamunya, kemudian ibu ini pergi memanggil suaminya. Suaminya begitu dengar Nabi datang, oh Masya Allah, berita gembira apa ini? Nabi tiba-tiba bertamu di rumah kita di jam seperti ini, di waktu seperti ini. Langsung dia naik ke pohon kurmanya, dia potong kurma dengan tangkainya, ya itu biasanya penghormatan luar biasa gitu kan. Dia tidak petik-petik, dia ambil semuanya lalu dibawa kepada Nabi SAW. Sambil salaman, setelah salam, segala macam, dihidangkanlah ya makanan tersebut. Dihidangkanlah kurma tersebut. Kata Nabi SAW, mungkin engkau tidak perlu seperti ini. Ya, kata Nabi SAW, cukup engkau ambil beberapa petik beberapa kurma saja. Kata Nabi SAW, kata pemilik rumah tersebut, tidak ya Rasulullah. Anda lebih pantas kami layani lebih baik daripada ini. Kemudian orang itu sembeli domba. Setelah itu dihidangkan, disuruh istrinya masak masakan yang enak sekali. Pakai roti gandum, pakai za'faran, segala macam. Intinya sangat indah makanan itu diceritakan dalam riwayat tersebut. Dihidangkanlah kepada Nabi SAW. Lalu Nabi makan bersama Abu Bakar sama pemilik rumah tersebut. Begitu sudah selesai makan,
Kata Nabi SAW sambil serius beliau sampaikan, wahai saudara-saudaraku, beliau berkata pada sahabat-sahabatnya, sesungguhnya nikmat seperti ini Allah akan tanyakan pada hari kiamat. Bahkan dalam riwayat lain beliau mengatakan Allah akan tanyakan air es, air dingin yang kalian teguk, ya, itu sebagai nikmat disyukuri atau tidak, digunakan dalam ketaatan atau tidak. Ingat teman-teman, semua ini akan menjadi saksi pada hari kiamat. Gelas yang kita pakai minum, sendok dan piring kita pakai makan, kalau kita bersyukur dan kita gunakan nikmat itu pada ketaatan kepada Allah, mereka akan jadi saksi hari kiamat. Sebaliknya, kalau kita pakai ini semua dalam kemaksiatan kepada Allah, orang masuk kamar hotel berzina, maka ranjangnya itu adalah makhluk Allah, lampu adalah makhluk Allah, air yang dia pakai cebok di kamar adalah makhluk Allah, akan jadi saksi semua hari kiamat. Ya, akan menjadi saksi kalau si fulan lagi berbuat ini dan itu. Makanya dalam banyak ayat Al-Quran dikatakan sesungguhnya penglihatan, pendengaran, itu sekarang semua akan diminta pertanggungjawaban hari kiamat. Dalam sebuah riwayat sahih dikatakan, nanti akan ada orang pada hari kiamat, karena dia takut masuk ke neraka. Dia takut masuk ke neraka, maka dia pun akhirnya, waktu Allah bilang, kau berbuat ini, kau berbuat itu. Dia pungkiri, tidak ya Allah gitu. Allah mengatakan, ini ada saksinya. Para malaikat, enggak, saya enggak percaya mereka. Loh ini benda-benda di sekitarnya semua jadi saksi, enggak, saya enggak percaya. Lalu kata Allah SWT, lalu siapa yang kau percaya? Dia bilang, diri saya sendiri. Kata Nabi SAW, Allah kemudian mengunci lisannya, dia nggak bisa ngomong, lalu Allah buat seluruh anggota tubuhnya berbicara. Matanya menceritakan semua histori yang dilihat. Begini, detik ini dia lihat ini, detik ini dia lihatin semua. Kemudian telinganya menceritakan, tangannya menceritakan, kemaluannya menceritakan, kaki menceritakan. Setelah itu, Allah buka lisannya, lalu dalam Al-Quran Allah kekalkan, dia berkata begini, lima syahidtum alaina. Setelah dia bisa ngomong, dia mengatakan pada anggota tubuhnya, kenapa kalian ngomong untuk diri sendiri? Saya tadi ini untuk menyelamatkan kalian. Maka anggota tubuhnya berbicara pada saat itu dengan hikmah Allah. Ya, mereka mengatakan, antakanallahu alladzi antaka kulla syai'. Yang membuat kami bisa bicara ini Allah. Yang membuat semua sesuatu bisa berbicara. Maka hati-hati teman-teman sekalian. Jadi gunakan kesehatan ini, kekuatan ini, harta ini, peluang ini semua dalam ketaatan. Kalau dulu pernah kita gunakan dalam kemaksiatan, sekarang saatnya kita bertaubat dan kita balas itu. Sebagaimana kasus tadi Ikrimah, dan contoh kita seperti ini banyak sekali. Justru kita sekarang alihkan kepada kebaikan-kebaikan. Kita sekarang justru mengajak orang pada ketaatan-ketaatan, seperti itu. Jadi ini penting untuk digarisbawahi. Makanya perlu kita tahu bahwasanya menggunakan ketaatan, menggunakan nikmat pada ketaatan bagian daripada syukur itu sendiri. Ya. Kemudian juga dalam riwayat yang lain yang perlu kita garis bawahi, kalau ada orang nikmat Allah SWT melimpah pada dia dan dia tetap gunakan dalam kemaksiatan, ini masuk dalam istilah tadarruj. Apa itu tadarruj? Tahapan siksaan dari Allah. Saya kasih gambaran lebih jauh. Kaum-kaum yang Allah binasakan sebelum kita, seperti misalnya kaum Lut yang melakukan homoseksual, kaum Nabi Saleh, ya, kaum Thamud, ada kaum Ad, kaumnya Nabi Hud, ya, ada Namrud, kaumnya Nabi Ibrahim, ada Fir'aun, kaumnya Nabi Musa, banyak sekali. Mereka itu sebelum Allah datangkan hukumannya, Allah binasakan mereka, itu Allah datangkan nikmat yang melimpah di hari-hari terakhir. 3 hari, seminggu sebelum mereka datang siksa, Allah limpahkan nikmat supaya mereka makin lalai. Makin lalai. Karena memang Allah tahu mereka tidak akan taubat. Maka semua itu datang nikmat kepada mereka melimpah, badannya tambah sehat, gembalaannya makin banyak, subur, hasil panennya makin banyak. Sehingga mereka pikir, oh iya, makin lalailah mereka dari taubat kepada Allah dan mereka terus berbuat maksiat. Maka di hari H datangnya hukuman, mereka tidak bisa lagi bertobat kepada Allah SWT. Maka hati-hati. Kalau Allah memberikan kita nikmat yang melimpah sementara kita dalam maksiat, berarti itu hati-hati tahapan siksaan. Supaya kita makin lalai. Oleh karena itu jangan digunakan dalam kemaksiatan teman-teman sekalian. Kita semua pasti punya dosa, bukan berarti kita suci. Tetapi jangan gunakan setelah mendengarkan pengajian seperti ini, kelebihan yang Allah berikan, harta, kesehatan, dan seterusnya, justru kepada dosa kepada Allah SWT. Tidak pantas kita gunakan anggota tubuh dalam dosa, sementara ini adalah sebuah nikmat yang harusnya kita syukuri. Nah itu tadi yang disampaikan. Dan kata Nabi SAW, wa inna rajula la yuhramur rizqa bidzambi nusibu. Ya, atau yusibu. Sesungguhnya seseorang itu bisa terhalangkan dari mendapatkan rezeki yang harusnya didapatkan justru karena dosa yang dia lakukan.
Dari satu sisi, dia bisa jadikan itu adalah tahap siksaan, sehingga dia makin lalai. Atau sisi lain, ada banyak rezeki yang harusnya sampai pada dia tertahan justru karena dosa yang dia lakukan. Abu Hazim rahimahullah berkata, wa amma man syakara bilisanihi wa lam yashkur bi jami' a'dha'ihi, adapun orang yang cuma bersyukur dengan lisannya tapi tidak dengan anggota tubuhnya, famathalu kamathali rajulin lahu kisa'un fa akhadha bi tarafi falam yalbishu falam yanfa'u dhalika minal bardi wal harri wal thalji wal matar. Jadi seperti ibaratnya orang yang cuma lisannya mengatakan alhamdulillah tapi tetap anggota tubuhnya buat dosa, ya tetap melakukan maksiat kepada Allah, ya. Siapapun yang bersyukur dengan lisannya namun tidak bersyukur dengan anggota badan lainnya, itu seperti seorang yang mengenakan pakaian. Ia ambil ujung pakaiannya saja. Dia tidak pakai semuanya, tidak dikenakan seluruhnya. Maka pakaian tersebut tidak akan memberikan manfaat untuk melindungi dirinya dari dingin, panas, salju ataupun hujan. Jadi ibaratnya seperti itu, ya. Oleh karena itu kita harus hati-hati. Muhammad bin Ahmad, ya, menukil sebuah statement lain dari Abu Hazim rahimahullah. Beliau mengatakan, kullu ni'matin la tuqarribu minallahi azza wa jal fahiya baliyah. Semua nikmat yang tidak digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, ya, justru harta digunakan jalan Allah, lisan digunakan untuk nasihatin orang, ya, atau mata digunakan untuk melihat yang halal, telinga mendengar yang halal, tangan menjamah yang halal, kemaluan yang halal, kaki melangkah pada yang halal. Semua nikmat yang tidak digunakan pada ketaatan kepada Allah, fahiyya baliyah, maka itu adalah musibah. Itu adalah musibah. Diambil dari kitab Hilyatul Awliya, jadi 1 halaman 497. Jadi memang mereka itu, para ulama salaf selalu pekah dengan nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga mereka justru makin besar nikmat, makin banyak bersyukur. Makin banyak bersyukur, ya. Pernah ada seorang sahabat, pernah seorang tabi'in, namanya Urwa bin Zubair rahimahullah. Siapa Urwa bin Zubair ini teman-teman? Salah satu ulamanya tabi'in. Ayahnya dia Zubair bin Awam radhiyallahu anhu, salah satu dari 10 orang sahabat yang masuk surga. Urwa ini seorang ulama yang masyhur, tapi ada kejadian luar biasa dalam hidupnya yang sangat berhubungan dengan masalah bagaimana dia bersyukur gitu. Satu waktu dia diundang oleh khalifah yang pada saat itu, ya, yang pada saat itu menjadi raja, yang memang waktu kecil mereka bersahabat. Datanglah dia ke negeri Syam, diundang oleh khalifah tersebut. Dalam kondisi dia sehat, dia kuat. Dan memang Allah subhanahu wa ta'ala mengaruniakan dia, selain kelebihan fisik, paras wajah, kekayaan, juga dia punya kedudukan dan ilmu yang luas. Maka dia juga punya persahabatan dengan raja pada saat itu. Dia pergilah menjawab undangan tersebut, dia bawa anak laki-lakinya tertua. Yang ini sudah dipersiapkan untuk menggantikan dia sebagai seorang alim, hafal 30 juz Al-Quran, anaknya tampan, anaknya santun, bakti sama orang tua, baik sekali. Ini kalau dia secara Allah bisa jadi ulama orang ini, anak ini. Dibawalah ke istana. Waktu tiba di istana, di negeri Syam, anaknya ini tiba-tiba lihat ada kuda-kuda kerajaan, lagi digiring gitu ke satu taman, dan indah sekali. Karena kuda-kuda itu terawat dengan baik. Anaknya bilang sama ayahnya, ayah, bisa nggak saya mau main-main dulu sama kuda-kuda ini. Sementara Anda bertemu dengan raja, nanti saya datang. Kata ayahnya, boleh silakan. Masuklah ayahnya bertemu dengan raja pada saat itu. Berjalan waktu, mereka lagi duduk ngobrol, mengenang masa kecil dulu dan segala macam. Tiba-tiba ada satu prajurit masuk, pamit, buru-buru. Datang, buru-buru, pamit. Ya. Waktu dia pamit, masuk, kata si khalifah, tidakkah kau tahu hari ini saya punya tamu khusus? Kenapa harus memotong pembicaraan kami? Dia bilang, mohon maaf karena ada berita penting. Apa beritanya? Anaknya Urwah, yang tadi yang laki-laki yang tampan, yang hafal Quran, yang dia siapkan untuk jadi ulama itu, beliau pada saat lagi melihat kuda-kuda tersebut, karena asyik dia sangat dekat, dan ada satu ekor kuda sempat menendang, ya, anak ini ke dadanya, dan tiba-tiba meninggal dunia. Ini kejadian nyata. Anaknya wafat pada saat itu. Khalifah kaget. Bagaimana bisa? Kuda yang mana? Mana pengawal gitu? Ya. Tapi sudah terjadi. Yang unik luar biasa pada saat itu, Khalifah panik karena ini tamunya. Dan ini memalukan bagi dia. Sekaligus memilukan bagaimana bisa tamu harus dibiarkan anaknya ditendang kuda dan mati. Ini mati bukan cuma luka biasa. Luka aja sudah memalukan bagi dia. Apalagi meninggal dunia. Waktu dia lagi panik, dia heran melihat sikap Urwah rahimahullah.
Ini ulama yang luar biasa. Pada saat mendengar berita tersebut dengan sangat tenang, dia mengatakan, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Allah sudah takdirkan, ya sudah. Biarkan saya melihat jenazah anak saya. Hingga cerita, dia datang teman-teman sekalian, dia lihat jenazahnya memang sudah meninggal. Maka dia yang mandikan, dia yang urus jenazahnya, sampai akhirnya dikuburkan. Ini pada hari yang sama ya, perhatikan ini. Berentetan musibah datang kepada beliau dan bagaimana beliau menyikapinya dengan syukur yang luar biasa. Maka pada saat itu, dia pun mengurus jenazah, lalu dibawa diturunkan ke liang lahat. Subhanallah, itu diturunkan ke liang lahat. Saya tidak tahu, mungkin teman-teman medis tahu penyakit apa ini, tapi dalam buku-buku sejarah disebutkan dalam bahasa Arab namanya gargarina. Saya tidak tahu bahasa Indonesianya apa, tapi dalam buku sejarah itu disebutkan itu. Apa itu? Dia pada saat turun ke dalam liang lahat, dia kakinya kena virus atau apa, bakteri apa itu namanya, dalam bahasa Arab gargarina ini, itu membuat kakinya tiba-tiba kayak membusuk si Urwahnya ini, si alimnya ini. Jadi baru saja anaknya meninggal, dia urus jenazahnya, terus dia turunkan ke liang lahat, kakinya kena itu. Dan waktu itu tidak ada keputusan lain kecuali harus amputasi. Seketika pada saat itu. Karena kakinya tiba-tiba membusuk dan menjalar. Ada tabib terbaik istana, dipanggil oleh khalifah. Bingung khalifahnya ini, harus bagaimana nih? Tamu terbaiknya, anaknya baru meninggal, sekarang dia kena penyakit. Dan di pekuburan istana lagi. Maka dipanggil tabib terbaik bilang, ini nggak bisa lagi khalifah. Ini sebatas ilmu kami ini harus dipotong segera. Kalau tidak, terus dia menjalar naik ke atas. Maka akhirnya dengan sangat susah, dengan sangat terpaksa, khalifah menyuruh menyampaikan, dicari orang yang paling pintar berbicara untuk sampaikan dengan santun kepada Urwah, begini keputusan dokternya, tabibnya. Sekali lagi pada saat itu, Urwah waktu dengar, subhanallah, disebutkan dalam riwayat ini, tidak sedikit pun nampak rasa sedih dalam wajahnya. Ini kakinya akan dipotong ini. Kemudian dia cuma mengatakan, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Potong saja. Potong saja. Dengan tenang dia terima. Udah begitu orang kalau hatinya penuh dengan keimanan luar biasa ya. Dia tidak protes, dia tahu ini ada satu hikmah yang luar biasa. Hingga cerita, pada saat itu, di masa itu disebutkan dalam buku sejarah, tidak ada obat bius. Gimana caranya orang mau dipotong kakinya, sementara dia ya tidak dibius, nggak mungkin, susah. Pasti dia sakit. Nah masa itu obat biusnya minum khamr. Diminumkan khamr. Biar dia mabuk, kemudian dipotong kakinya. Begitu zaman dulu. Didatangkanlah kendi khamr yang terbaik. Ini di istana raja pun tidak ada. Coba dibeli dari orang-orang non-muslim. Dikeluar cari. Karena waktu ditanya khalifah bilang, kita harus ikutin tabib apa boleh buat. Dibelilah khamr tersebut ditaruh di depannya Urwah. Waktu Urwah dengar, Urwah tahu ini kendi khamr. Dia tanya, apa ini? Kata orang-orang di situ, ini khamr. Untuk apa khamr? Kata tabibnya, wahai Urwah, wahai Tuan Urwah, kami, diambil pisaunya, kami akan potong kaki Anda dengan pisau ini. Nih, kaki, kulitnya, dagingnya, ototnya, tulangnya kami akan potongnya sampai putus. Kalau Anda nggak mabuk, nggak mungkin. Kata Urwah, demi Allah, saya tidak pernah meneguknya di masa saya lagi sehat, apalagi saya akan teguk di masa saya sakit. Saya nggak mau. Bagaimana caranya? Para tabib ini datang lagi ke khalifah. Wahai Amir Mu'minin, tamu Anda tidak mau nih. Gimana solusinya? Oke, tidak ada solusinya kecuali tanya dia sendiri. Kira-kira bagaimana solusinya? Dibiarkan saja sehingga menjalar ke seluruh tubuh, atau dipotong, kalau mau dipotong dengan cara apa? Kami nggak punya cara lain kecuali harus minum khamr. Tanyalah Urwahnya, tabibnya tanya, lalu apa yang Anda ingin kami lakukan? Kata Urwah, ini kata-katanya mungkin sulit sekali kalau kita memang tidak sampai pada iman beliau. Beliau mengatakan, saya akan berzikir kepada Allah. Saya akan berzikir kepada Allah. Di saat kalian melihat wajah saya berubah memerah, maka saat itu potonglah kaki saya. Kata tabibnya baik. Tapi maaf, ada satu tertinggal. Rupanya sebelum waktu khamr ditolak, solusi yang kedua adalah didatangkan algojo yang besar badannya, yang memegang tangan, kaki dan tubuh, supaya nanti kalau dipotong Urwah nggak berontak, karena salah sedikit goyang ini salah potong nanti. Waktu datang algojo tersebut, Urwah tanya, ada apa ini? Untuk apa mereka? Kata mereka, kaki Anda akan kami potong wahai Tuan Urwah. Harus Anda kami pegang. Dan tidak bisa orang sembarangan, harus yang kuat-kuat seperti ini. Kata Urwah, saya nggak butuh. Tidak usah pakai mereka. Nah waktu itu yang ketiga lah ditanya kepada khalifah. Kira-kira seperti apa? Kata khalifah, tanya Urwahnya sendiri. Karena tidak ada solusi lain, harus dia yang berikan jawaban. Hanya waktu ditanya kata Urwah,
saya akan berzikir kepada Allah. Kalau kalian lihat wajah saya sudah berubah menjadi merah, maksudnya karena khusyuknya dalam berzikir, maka potong kaki saya. Oke, dan lain-lain. Gak mau dipegang, gak mau minum khamar, dipotong kakinya. Kita bisa bayangkan luar biasa. Saya kalau ceritain seperti ini teman-teman, saya coba bayangkan, gimana ini? Pisau disentuhkan ke kulit, silet aja kena sedikit sakitnya luar biasa. Ini dipotong pakai pisau dan harus kan proses ya. Kulitnya dulu, ototnya, kemudian tulangnya. Tulang kan itu nggak mudah. Gitu. Sampai terputus semua. Udah langsung mereka bilang baiklah kalau gitu, kami akan lakukan. Kata tabib yang menceritakan dalam buku-buku sejarah. Anda bisa cek ini ya, kisah tentang Urwah bin Zubair rahimahullah. Dia bilang tabibnya, kami tunggu dia berzikir. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allah akbar, dia zikir sampai wajahnya memerah. Maka saya pun kata tabib memotong kakinya itu. Dan subhanallah sedikit pun tidak bergerak. Dia tidak gerakkan kakinya. Setelah dipotong pun dia masih berzikir seperti tadi waktu sebelum dipotong. Sampai kami mengatakan Tuan Urwah sudah selesai. Maka dia mengatakan alhamdulillah. Tidak bergerak ini. Ya. Ini kejadian nyata. Setelah itu teman-teman ada sesuatu yang lebih luar biasa ini. Masa itu cara untuk memberhentikan darah kalau habis amputasi seperti ini, itu tidak ada jalan lain kecuali minyak dipanasi, lalu disentuhkan dengan minyak panas. Itu kisah nyata. Supaya luka bakar berhenti. Begitu caranya dulu. Ini gimana caranya? Darah lagi ngucur nih. Mereka bilang lagi sama Urwah, wahai Urwah, ya Tuan Urwah, ini darah ngucur. Nggak ada jalan lain kecuali harus kami celupin potongan kaki Anda ini di minyak panas. Itu kisah nyata, coba silakan lihat. Ini bukan karang-karangan gitu. Maka pada saat itu dia mengatakan silakan, tunggu saya berzikir. Dia berzikir, kalau sudah merah celupkanlah. Akhirnya beliau pun berzikir, lalu kemudian dicelupin dengan minyak panas. Subhanallah, dalam buku-buku sejarah dikatakan, walaupun dia kuat imannya, namanya dicelup minyak panas, dan ini masih dalam kondisi berdarah, dia pun akhirnya pingsan, rahimahullah. Beliau pingsan karena tidak bisa tahan sakit, beliau pingsan. Setelah pingsan, bangun, ternyata semua sudah dibalut segala macam, dia bangun dari pingsannya. Perkataan pertama Urwah, mana telapak kaki saya yang kalian potong itu? Mereka semua heran, kenapa minta telapak kakinya? Didatangkan telapak kakinya. Lalu diangkat sama dia sambil dia mengatakan, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mengamanahkan kau di tubuhku selama 40 tahun belum pernah aku pakai dosa sekalipun. Ini bahasa dia. Segala puji bagi Allah yang telah mengamanahkan kamu pada tubuhku selama 40 tahun aku tidak pernah menggunakanmu satu kali pun masuk. Tidak pernah kakinya melangkah pada dosa. 40 tahun. Udah selesai pada saat itu. Ya. Tapi khalifah ini bingung. Gimana caranya menenangkan Urwah ini? Di hari yang sama menjadi tamu kerajaan, anak terbaiknya yang pertama meninggal dunia. Kakinya dia kena tadi gargarina itu dan harus dipotong. Ya. Plus lagi tadi harus dicelup pakai minyak panas segala macam. Bagaimana cara menenangkannya? Khalifah lagi bingung. Subhanallah, dengan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Waktu itu ada satu suku Arab datang ke istana raja. Nah, di antara orang suku Arab ini ada beberapa orang mereka. Ada satu orang di situ. Rupanya dia kepala suku. Nah, matanya buta orang ini. Matanya buta. Kemudian dia memimpin tengah-tengah. Lalu kata Khalifah, siapa anda ini? Siapa kalian? Oh, kami dari suku Arab Badui dari sini dan situ. Lalu siapa yang di depan ini? Dia ngomong, saya adalah pimpinan kabilah ini. Saya pimpinan suku ini saya. Gitu. Terus kata Khalifah, kenapa saya belum pernah mengetahui ada pimpinan suku itu buta. Kenapa bisa anda jadi pimpinan suku? Orang ini bilang, wahai Amir Mu'minin, kalau anda mau dengar cerita saya akan ceritakan. Kata dia, baik silakan. Karena memang dia lagi tunggu nih, apa yang bisa menghibur Urwah. Gitu kan. Dia pengen tahu apa ini, mau dikasih harta mungkin nggak bakal puas. Gitu kan. Gimana caranya menenangkan tamu yang sudah meninggal anaknya di hari yang sama, kakinya diamputasi dengan hari yang sama. Rupanya orang ini cerita teman-teman. Ini makanya kalau kita diberikan nikmat dari orang yang di bawah, kalau diberikan ujian dari orang yang di atas. Masih banyak orang di atas kita. Kalau kita cuma flu, ada flu dan demam. Kita flu dan demam, ada orang flu, demam, rematik. Kita rematik pun mungkin kita stroke, ada orang yang sudah meninggal dunia. Pasti ada orang di atas kita. Kalau nikmat dari orang yang di bawah supaya kita bersyukur, kalau cobaan kita dari orang di atas supaya kita bersabar gitu. Maka orang ini mengatakan, wahai Amir Mu'minin, wahai pemimpin orang beriman. Ini cerita orang itu ya, kepala suku ini. Dia bilang, saya di suku saya
tidak ada yang mengalahkan ketampanan saya. Memang orang itu tampan, tapi matanya buta. Ya. Kemudian dia bilang, tidak ada juga yang mengalahkan fisik saya. Memang fisiknya kekar. Orangnya sangat sempurna secara fisik. Tidak ada yang mengalahkan saya di suku saya dari sisi harta. Dia orang paling kaya. Dan juga tidak ada yang pernah menyaingi kedudukan saya. Saya tidak pernah diganti menjadi kepala suku, nggak pernah. Karena wibawahnya, karena keputusannya yang selalu tepat. Pokoknya luar biasa gitu. Terus dia bilang, satu waktu, karena orang Arab Badui ini teman-teman suka pindah-pindah tempat. Mereka tidak mau tinggal di kota, tinggalnya dari kemah ke kemah. Jadi padang pasir itu tempat mereka keliling. Ingatkan saya kembali ke poin ini, saya ingin tambahkan sebuah informasi. Dan saya kembali di sini kisah Urwa ya, kisah orang kepala suku ini. Saya pernah waktu kita buat umroh plus Aqsa, di Jordan itu kami lewat dari kota Petra menuju ke Amman. Karena hatuan ujungnya adalah kota Petra, 7 keajaiban dunia. Itu kami ke Amman, lewatin padang pasir. Ada banyak kemah-kemah orang Badui di situ. Saya tanya orang Jordan asli itu, ini siapa mereka? Ini orang-orang Badui. Kenapa pemerintah Jordan, saya bilang, kenapa pemerintah Jordan tidak urus mereka? Tidak bangunin rumah sakit, tidak bangunin sekolah, perbaikin. Kenapa mereka dibiarin tinggal dalam kemah? Kata orang ini, orang-orang Badui ini memang tidak mau. Mereka pernah dibuatin sama pemerintah rumah sakit, mereka pernah dibuatin sekolah, mereka pernah dibangun rumah, ditinggalin sama mereka. Memang mereka maunya tinggal di kemah. 2 minggu sini pindah ke sana, 2 minggu sana pindah. Memang mereka pindah-pindah. Seperti itu kurang lebih. Kita kembali kepada kisah kita tadi. Kata orang ini, satu waktu saya pernah membawa suku saya semua pindah dari satu lokasi ke lokasi yang lainnya. Pada saat kami istirahat malam hari, tiba-tiba turun hujan lebat dan datang gelombang banjir yang sangat besar. Ya. Di lembah itu. Karena di padang pasir itu kan, dia kalau ada cekungan lembah biasanya air kalau lagi banjir lewat situ. Maka semuanya ini terseret dengan banjir. Semua suku saya, semuanya terseret. Bahkan saya seluruh anak-anak saya dan istri saya pun ikut terbawa arus. Semuanya mati, meninggal. Terbawa dengan arus di malam itu, satu malam itu ya. Terus dia bilang, setelah air itu hilang, saya sempat bergantung pada sebuah pohon. Gitu kan. Kemudian setelah air itu hilang, saya melihat ada satu ekor unta dari semua unta kami yang terseret dengan ombak yang besar itu, yang masih ada di situ. Terikat tali kekangannya di satu pohon, dan akhirnya tali itu tidak putus. Dan ternyata ada bayi saya, anak saya yang paling kecil masih ada. Kemudian setelah itu saya turun dari pohon tersebut, kemudian saya berusaha untuk menyelamatkan bayi saya. Begitu saya mendekat, datang seekor serigala. Ini kisah nyata ya. Ini bukan di karang-karang kisah ini. Datang seekor serigala, tiba-tiba lebih cepat daripada saya datang ke bayi tersebut, lalu digigit kepalanya. Dibawa bayi itu pergi. Maka saya kehilangan pada malam itu, keluarga saya semua termasuk anak saya sendiri yang saya mau selamatkan. Tinggal itu satu keluarga saya. Lalu saya mendekati unta saya. Unta itu karena mungkin stres, kena banjir segala macam. Tiba-tiba itu saya mendekat, dia berontak dan kedua kakinya diangkat lalu kemudian menendang kedua mata saya, maka butalah saya. Wahai Amir Mukminin, dalam satu malam saya kehilangan seluruh anggota keluarga saya, kehilangan seluruh anggota suku saya, kehilangan seluruh harta saya dan kehilangan mata saya. Semua satu malam. Tapi orang itu bilang begini, Alhamdulillah. Dia ucapkan begitu. Kata Khalifah, bawa segera orang ini ke Urwa biar menceritakan tentang kejadiannya. Karena berarti ada orang lebih berat daripada Urwa. Datanglah orang tersebut menceritakan kepada Urwa, lalu Urwa bersyukur kepada Allah dengan itu. Ketutupannya teman-teman sekalian, pulanglah Urwa ke Madinah. Dengan kaki yang hilang satu, anaknya pun sudah meninggal dikubur. Ya. Masa itu orang tidak ada telepon bisa informasikan ke istrinya, kalau ini anak kita begini, tidak ada informasi. Keluarga di Madinah tidak tahu apa-apa. Pergilah mereka sampai akhirnya di kota Madinah. Waktu tiba di Madinah, orang semua akhirnya tahu ceritanya. Orang pada datang, ada yang bertakziah karena anaknya meninggal. Ada juga yang menyebutkan tentang supaya sabar karena kakinya dipotong gitu kan. Tapi subhanallah, begitu mereka sudah banyak ngomong gitu, lagi kumpul, kata Urwah, duduklah sebentar. Lalu pertama ucapan Urwah begini, Alhamdulillah, Allah mengambil satu anak saya, Allah masih menyisakan 3, karena dia punya 4 anak. Bayangkan ya, jadi yang dia lihat, nikmat yang lebih, bukan yang dia lihat yang sedikit ini. Kan gitu. Jadi satu diambil, ternyata masih ada 3. Kalau kita kan mungkin tidak seperti itu cara lihatnya. Tapi ini dia, Alhamdulillah, dia jadikan ini bahan syukur. Allah ambil satu anak saya, masih ada 3 ditinggalkan.
Allah ambil satu kaki saya, Allah masih sisakan 3. 1 kaki dan 2 tangan. Dan Alhamdulillah. Begitu bersyukur kepada Allah SWT. Coba lihat bagaimana besarnya nikmat Allah begitu. Kita sudah dikasih kaki masih sempurna, tangan, mata, telinga, segala macam. Jangan digunakan dalam dosa. Gunakan dalam syukur dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sedang kita titik beratkan. Kalau Bapak Ibu pulang dan Bubu dari pengintai ini bawa pesan ini, saya sudah cukup buat saya. Gunakan anggota tubuh kita dan semua nikmat ini yang Allah berikan justru pada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita gunakan dalam kepada kemaksiatan, maka bisa masuk dalam bab tadarruj. Ya, tadarruj itu berarti tahapan siksaan. Tahapan siksaan. Ingat teman-teman sekalian, kesehatan yang Allah berikan, kesempatan yang Allah siapkan, kemudian juga bahkan waktu kosong, waktu lowong, itu sebuah nikmat yang luar biasa. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ni'matani magbunun fihima katsirun minan nas. Ada 2 nikmat yang banyak manusia tertipu dan lalai darinya. Kemudian beliau mengatakan as-sihhatu wal faragh, adanya kesehatan, ini nikmat yang luar biasa, dan juga adanya waktu lowong. Jadi kalau ada waktu lowong, saya lagi lowong, ini lagi apa? Justru gunakan dalam ketaatan. Ya. Syaitan selalu menunggangi waktu lowong kita justru untuk berbuat dosa. Justru hanya membuang-buang waktu pada hal yang berbau maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak boleh, ya. Ini poinnya. Kita akan tutup teman-teman sekalian dengan beberapa poin, beberapa statement lagi. Ibnu Battal rahimahullah berkata, seseorang tidaklah dikatakan memiliki waktu luang hingga badannya juga sehat. Barang siapa yang memiliki 2 nikmat ini, waktu senggang dan nikmat sehat, hendaklah ia bersemangat. Jangan sampai ia tertipu dengan meninggalkan syukur pada Allah atas nikmat yang diberikan. Bersyukur adalah dengan melaksanakan setiap perintah ya, dengan nikmat itu dan meninggalkan larangan. Barang siapa yang luput dari syukur semacam ini, maka dia benar-benar tertipu oleh syaitan. Ya. Kapan dia gunakan nikmat Allah Subhanahu wa taala ini, waktu lowongnya, kesehatannya, kekuatannya, hartanya pada maksiat, berarti dia tertipu. Ini salah penempatan, harusnya digunakan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat teman-teman sekalian, semua nikmat ya, semua yang kita minta kepada Allah sudah Allah kasih. Kecuali beberapa poin yang memang dengan hikmah Allah tunda. Saya kasih contoh. Bukankah kita setiap hari lapar? Ya. Apa yang kita ucapkan? Lapar. Dapat makanan enggak? Dapat. Kalau tidak dapat, pasti kita tidak hidup sampai sekarang kan? Setiap hari kita haus. Bukan kita dapat haus, dapat air. Kita cuma bilang haus. Bukankah setiap hari kita capek dan ngantuk? Baik, kita tidur. Kalau tidak tidur, berarti kita sudah meninggal sekarang. Kan gitu. Dan semuanya, hampir setiap yang kita baru, kadang-kadang kita baru niat sudah dikasih sama Allah. Ada mungkin 1-2 permintaan yang Allah belum kasih dengan hikmah Allah. Jangan yang 1-2 belum dikasih ini melupakan semua nikmat yang besar ini. Nah ini yang kita bahas nih. Karena kadang-kadang begitu. Kita ada satu yang kita harapkan Allah belum kasih. Kita minta jodoh, kita minta keturunan, kita minta satu proyek apa. Allah belum kasih. Kemudian ini membuat semua nikmat Allah yang hilang nih. Kita lupakan tuh kesehatan kita, kepeluang kita ibadah. Oh anggota tubuh yang pasti sehat. Ini lupa. Ini aneh ini. Tidak boleh begitu. Makanya judul kita sekali lagi peka terhadap nikmat Allah. Ingat Urwah tadi masih bisa bersyukur. Dengan 1 anaknya mati masih ada 3. Kakinya 1 dipotong masih ada 3 anggota tubuh yang lain. Penggantinya 1 kaki dan 2 tangan. Seperti itu harus kita memahami teman-teman sekalian. Sekali lagi saya ingatkan. Ya, garis bawah ini tinta emasnya. Bahwasanya pekalah dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mulai dari hal-hal yang kecil, maka kita akan bersyukur dengan hal yang besar. Pertama. Yang kedua, kesimpulannya. Jangan gunakan nikmat Allah yang melimpah ini pada kemaksiatan. Nggak boleh. Itu berarti kufur nikmat. Mata ini Allah sudah kasih sehat, bisa melihat bukan buta. Telinga bisa mendengar, lisan bisa mengucap, bibir bisa mengucap, lisan bisa mengecap, tangan menjama, kaki melangkah, dan seterusnya. Ini semua adalah nikmat Allah yang melimpah. Harusnya digunakan dalam ketaatan, bukan kepada kemaksiatan. Nggak boleh. Kemudian yang terakhir poinnya adalah teman-teman sekalian, kalau kita pernah melakukan kemaksiatan pada nikmat Allah ini, sekarang kita pulang haji ini perbaikin. Kita niatkan dengan baik. Sudah ikut pengajian ini bagi teman-teman yang sedang tidak haji, yang lagi online. Kita pulang ini, kita justru bayar dulu
Apa-apa yang kita gunakan dalam kemaksiatan justru kita bayar dengan ketaatan. Dulu kita nggak pakai sholat, sekarang kita pakai sholat. Kekuatan kita dan kesempatan kita. Dulu kita tidak pakai silaturahim, sekarang kita silaturahim keluarga. Dulu kita tidak menjenguk orang sakit, sekarang kita jenguk orang sakit. Dulu kita banyak berinfak, bantu orang berzina, bantu orang buat maksiat segala macam. Sekarang kita berinfak justru membantu orang ketaatan pesantren segala macam, kita ketaatan. Dan jangan campur baurkan ya. Jangan kita juga bantu pesantren, kita juga bantu maksiat. Jangan, tidak boleh. Harus semua di sini udah selesai. Sering saya bahasakan kalau mau hijrah menjadi orang baik, jangan setengah-setengah, sekaligus 100%. Ajal kalau datang akan menyesal nanti. Jangan pernah berpikir saya meninggal kalau saya masuk ruangan ICU, enggak. Sudah kita jelaskan kan kemarin di bahan serial kita yang kedua, muhasabah, introspeksi diri itu. Enggak bisa. Orang kalau nganggap dia nanti kalau masuk ICU kemudian dia baru meninggal, ini salah. Terlalu banyak orang meninggal dalam kondisi sehat gitu kan. Dan juga untuk masuk ICU itu butuh hitungan detik kok. Keluar, tabrakan, langsung masuk rumah sakit, kan bisa begitu. Kalau kita sudah tahu misalnya di umur 75 tahun saya baru sakit, itu lain. Ini kita nggak tahu kapan datang. Oleh karena itu hati-hati teman-teman sekalian. Dan ini insya Allah bahasan kita tentang masalah peka terhadap syukur nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Baik saya, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.